Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam yang saya hormati, Ketua Badan Takmir, pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak jamaah subuh yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus untuk membahas tentang salat berjamaah. Ini sudah sering kita lakukan, tapi saya yakin masih banyak hal yang perlu kita pahami dari salat berjamaah. Tentunya ketika ada penyampaian-penyampaian tentang fadilah, keutamaan salat berjamaah dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarnya. Nah, sekarang kita melihat salat berjamaah dari sudut pandang ilmu fikih. Ya, biar kita tahu bahwa itu ada aturannya pula dalam hukum Islam. Mari kita mulai. Salatul jamaah, al-maqsud bis salatil jamaah fi'lus salah fi jamaah. Salat berjamaah itu yang dimaksud adalah salat bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama. Itu salat jamaah. Salat bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama. Seperti contoh salat subuh tadi. Kemudian fadlus salatil jamaah. Keutamaan salat jamaah. Qad waradat ahaditsu katsiratun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil jamaah wal hathi 'alaiha minha. Banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan salat berjamaah. Banyak. Di antaranya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 25 darajat. Nah, itu sudah sering kita dengar ya. Salat berjamaah itu mempunyai keutamaan daripada salat sendirian sehingga mencapai 25 derajat. 25 derajat Pak ya. Nah, derajat yang dimaksud di sini bukan Celsius. Bukan Fahrenheit. Nanti dijelaskan. Wa fi riwayatin ukhra bi 27 derajat. Bahkan di beberapa riwayat yang lain Nabi mengatakan itu ada terdapat 27 derajat. Tadi 25, riwayat lain mengatakan 20 derajat. Kemudian, apa hukumnya salat berjamaah? Nah, ini hukumnya. Kalau menurut bapak-bapak, ibu-ibu, salat berjamaah apa hukumnya? Ya? Wajib? Wajib. Kalau tidak salat berjamaah? Tidak sah. Begitu? Tidak. Mari kita dengarkan. Salatul jamaah hiya fardu kifayah. Jadi hukum asalnya salat berjamaah itu fardu kifayah. Di suatu negeri, di satu kampung tidak ada satu tempat atau satu masjid orang salat berjamaah, satu kampung berdosa. Macam kita di sini, sudah salat berjamaah subuh, maka yang lainnya terbebas. Silakan dia memilih salat bersendirian di rumah, salat berjamaah di rumah. Jadi paham ini Pak? Jadi ketika ditanya hukum asal daripada salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Fima ada salatil jumu'ah fahiya fardu ainin. Ah, beda lagi salat Jumat. Kalau salat Jumat bukan fardu kifayah, tapi fardu ain bagi laki-laki. Jadi paham? Jadi salat berjamaah fardu kifayah bagi laki dan perempuan. Bila sudah ada sekelompok orang yang melakukannya, maka yang lainnya satu negeri terbebas daripada hukum dosa. Berbeda dengan salat Jumat. Salat Jumat setiap laki-laki yang telah mencapai akil balik, kecuali bila ada halangan-halangan yang dibenarkan oleh syariat, baru boleh tidak mengerjakan salat Jumat.
Jadi paham ini Pak, Bu? Berikut kita lanjut. Kemudian dikatakan di sini al-'adalu alladhi tan'akadu bihil jamaah. Berapakah jumlah paling sedikit orang salat berjamaah? Yang dikatakan berjamaah. Aqallu 'adadin tan'akidu bihil jamaah isna hatta wa in kana ahaduhum as-sabiyan mumayyizan. Minimal 2 orang, sekalipun makmumnya seorang anak yang mumayyiz, yang sudah akil balik dan mumayyiz. Imamnya orang dewasa, makmumnya cuma anak-anak. Misalnya contoh seperti sholat subuh tadi, ya, cuma 2 orang ini, itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Bisa dipaham Pak? Oke. Berikut. Makanu salatil jamaah, tempat kita melaksanakan sholat jamaah. Tazuzu iqamatu salatil jamaah fi ayyi makanin tahir fil bait aw sahra awil masjid. Adapun tempat kita melaksanakan salat berjamaah itu di semua tempat yang suci. Di mana saja? Di semua tempat yang suci. Apakah itu di rumah atau di bukit-bukit atau di masjid. Jadi jangan dipahami salat berjamaah itu hanya boleh di masjid, tapi di luar masjid selama ada lebih dari 1 orang imam dan makmum, maka sholat berjamaah namanya. Bisa dipahami ini Pak? Berikut. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syaq. Siti Aisyah istri Nabi mengatakan dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah. Oke, wa huwa syaq, sedangkan Nabi dalam keadaan kondisi lemah karena sudah sakit. Fasalla jalisan, sehingga Nabi ketika itu salat dalam keadaan duduk. Berarti Nabi jadi imam dalam keadaan duduk. Kemudian dikatakan di sini wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Makmum yang di belakang Nabi, Nabi kan imam, salatnya duduk, tapi makmumnya berdiri. Nah, ketika makmumnya berdiri, fa asyara ilaihim an ajlisu, maka Nabi memberi isyarat kepada jamaah supaya duduk juga. Nah, jadi kalau ada imam yang karena uzur tidak bisa sholat berdiri, duduk, makmum juga duduk. Karena apa? Qiraatul imam fa qiraatul ma'mum. Bacaan imam itulah bacaan makmum. Gerakan imam itulah gerakan makmum. Bisa dipaham? Beda ketika imam berdiri, ada makmum yang tidak mampu. Boleh dia duduk, karena dia bukan imam. Bisa dipahami nih Pak? Berikut, saya lompat-lompat ya. Illa annal jama'ata lil fara'idi fil masjid afdal minha fi ghairil masjid. Semua tempat yang suci dapat dijadikan kita sholat berjamaah. Di rumah, di lapangan, di tempat-tempat bersih. Tapi yang paling utama adalah sholat berjamaah di masjid. Jadi paham ini? Berarti yang paling utama tetap di masjid. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita mengatakan, "Shallu ayuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas shalah salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sebaik-baik salat bagi seseorang itu yaitu di rumahnya, kecuali salat fardu. Jadi paham ini? Berarti sunnahnya di rumah. Jadi kalau kita berwudu, kita sudah mau bersiap-siap ke masjid, sebaiknya mau sholat sesudah wudu di rumah. Ya, kecuali kita mau sholat nawafil atau sholat tahiyatul masjid. Tidak mungkin sholat tahiyatul masjid bikin di rumah. Namanya sholat tahiyat rumah. Ya kan gitu. Selain daripada itu, lebih afdal kata Nabi bila seseorang ingin melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Kecuali yang berkaitan dengan masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, ya, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami nih Pak? Berikut. Dikatakan di sini, wa amman nisa fal jama'atu lahunna fil buyut afdalu minha fil masjid. Itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan. Adapun perempuan
seutama-utama sholatnya berjamaah itu di rumah daripada di masjid. Itu wanita loh. Bagi kaum wanita, sholat berjamaah atau sholat sendirian paling afdal di rumah. Ustadz, kalau orang dang sampai di masjid tetap dihitung jamaah. Tapi kalau ibu mau mencari fadilah keutamaan, maka sholat berjamaah di rumah lebih afdal bagi kaum perempuan. Jadi paham ini, Bu? Kemudian tikrarul jamaah fi masjid wahid. Sholat berulang-ulang berjamaah di satu masjid. Contoh, tadi sudah sholat subuh ya. Datang 3-4 orang, terlambat. Dia dapat sudah rukuk rakaat kedua. Dia bilang tunggu aja dulu. Tunggu dulu sampai orang selesai, baru orang sholat berjamaah sendiri. Itu hukumnya makruh. Karena apa? Berjamaah 2 kali di satu masjid dan di waktu yang bersamaan. Waktu sholat fardu yang sama. Makruh hukumnya. Sekarang pertanyaan, Ustadz, kan lebih afdal kita dapat rakaat sempurna. Kan begitu? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Justru itu yang keliru, Pak. Bagi masbuk, orang yang masbuk, berapapun bilangan rakaat yang dia dapat, maka dia akan mendapatkan sholat jamaah yang sempurna. Contoh, tadi kan saya bilang, sudah sholat subuh kita kan 2 rakaat. Kita sudah ruku. Berarti saya datang dengan beberapa orang. Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Oke. Takbiratul ihram. Tidak lagi membaca iftitah, tidak lagi membaca Fatihah. Langsung ruku. Karena kalau dia baru mau baca Fatihah, imam sudah bangun dari ruku, dan itu artinya dia tidak mendapatkan 1 rakaat terakhir. Berarti harus sempurna sholat subuhnya tambah 2 rakaat. Jadi paham? Jadi yang membedakan rakaat itu adalah ruku ar-rakaat. Jadi paham ini? Jadi kalau yang terlambat langsung saja takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku. Langsung ruku. Yang pasti dia mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, dia mendapatkan 2 rakaat sempurna dari sholat jamaah tadi. Bisa dipaham? Yang kedua, dia dapat pahala lebih banyak daripada dia sholat bertiga sesudah itu. Karena yang tadi sholat itu 40 orang. Mana lebih banyak 40 dan 3 orang? 40. 2 fadilah. Oke? Jadi kalau sudah terlambat, jangan pakai tunggu-tunggu. Biar kasih selesai dulu pada orang. Baru orang mulai baru. Ini hukumnya makruh bila dilakukan di masjid. Sholat tikrarul jamaah namanya. Mengulang-ulang kelompok jamaah di satu waktu yang sama. Bisa dipahami ini? Nah, berikut. Salatul munfarid khalfas saf. Full 1 saf. Dia pikir soalnya ada tempat, tidak ada tempat dia. Oke. Dia sholat sendirian di belakang. Kan ada begitu? Sudah full. Yang ada kosong saf kedua. Bagaimana? Dikatakan di sini adalah al-aslu fi salatil jama'ah yakuna al-ma'mumun sufufan mutarassah. Yang dimaksud dengan salat berjamaah itu yaitu makmum harus safnya lurus. Oke, pengertian saf dulu. Fa idza shalla insan khalfas saffi wahdahu sahhat salatuhu ma'al karahah. Jadi kalau dia tidak dapat posisi di kelompok saf pertama dan dia terakhir datang, dia sholat sendirian munfarid di belakang, maka sholatnya sah tapi hukumnya makruh. Makruh. Bisa dipahami ini, Pak? Oke, kita lanjut. Sampai jam 9 pagi ya. Kita dengar-dengar begitu.
Jam 9. Tuh, pokoknya terus baku tahan jo. Oh nanti mau lihat siapa yang lebih dulu keluar, kita atau bapak-bapak ibu-ibu. Berikut. Al-a'dharu allati tubihu takhallufa an salatil jamaah. Uzur yang membolehkan orang untuk boleh tidak berjamaah. Tapi sebelum saya jelaskan ini, saya jelaskan sedikit lagi hal yang lain. Kalau kita sering sholat berjamaah di masjid, setiap ada kesempatan harus di masjid, kecuali ada uzur ya. Ada uzur. Nanti di sini jelaskan apa uzurnya. Setiap ada waktu sholat berjamaah, tiba-tiba orang tidak bisa sholat berjamaah karena ada urusan atau karena sakit, tidak bisa sholat berjamaah. Kita sholat cuma di rumah sendirian. Ini oleh agama dikatakan asalkan ada keinginan dia untuk sholat berjamaah, tapi karena kondisi sakitnya, maka selama dia sakit, ketika dia sholat sendirian, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ala bisa karena biasa. Bisa dipahami nih? Kalau yang tidak biasa, nanti sholat berjamaah baru dapat pahala berjamaah. Kalau sholat sendirian, pahala sendirian. Jadi kalau kita beruzur, misalnya bapak-bapak sering sholat, pokoknya ada kesempatan sholat jamaah di masjid, mau dia duhur, subuh dan sebagainya. Tiba-tiba ada urusan di Manado, ya, ternyata macet di jalan, 2 waktu lewat, bapak-bapak menggadak sholat atau sholat di atas kendaraan, tetap dihukumkan pahalanya sama dengan sholat jamaah di mana masjid yang dia tempat sholati. Jadi kalau subuh sering 30, 1 saf setengah, pahala sebanyak itu dia dapat. Itu keutamaan salat berjamaah. Al-a'dharu allati tubihu takhallufa 'anil jama'ah minha ma huwa 'amun wa minha ma huwa khasun wa bayanu dzalika fi ma yali. Artinya, yang dibolehkan bila uzur orang untuk tidak salat berjamaah ada 2. Oke, ada uzur yang sifatnya umum, ada uzur yang sifatnya khusus. Nah, yang sifatnya umum, al-a'dharul al-'ammah, al-matarus syadid, hujan lebat. Wah, ini hujan lebat ini. Maka asalkan dia ada niat mau sholat berjamaah, tapi karena hujan lebat, maka dia sholat sendirian di rumah, tetap dapat pahala sholat berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Bisa dipahami nih Pak? Dengan catatan jangan bikin baking. Ustaz bilang kok begini, baik di sini sama. Yang penting begini. Tuhan lebih tahu dari kita. Bisa dipahami nih? Berikut, alasan kedua. Ar-rihu syadidah, angin kencang. Macam beberapa hari ini angin kencang ya. Tako ini kita bajalang subuh, ini kok ada pohon pinang rubuh. Sampai di pemayang-mayang ini karena di kepala ini. Niat untuk sholat berjamaah karena angin terhalang, uzur. Maka dia tetap dapatkan pahala berjamaah. Berikut. Al-bardu syadid, lailan aw naharan. Dingin, musim dingin. Ya tahu? Kebetulan ada asma atau asam urat. Ini boleh kenal dingin, ini boleh salah makan. Ya. Dibolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah karena uzur. Tapi niatnya tetap ingin berjamaah. Bisa dipahami nih? Halo? Masih ada orang ini? Terima kasih. Yang berikut. Al-wahlu syadid. Kerja di kobong. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, bagaimana ini? Baju tak kotor-kotor, tapi tidak najis. Tidak ada najis. Cuma pakaian agak kotor, ya. Kotor beda ya, kotor sama najis. Kotor itu berarti kelihatan tidak bagus, tapi belum tentu najis. Abu kotor atau bersih? Bersih, karena dipakai tayamum. Ada orang karena DP alasan banyak. Oh, kita kok masih padahal tidak ada najis. Nah, itu salah. Nah, kalau dia melihat pakaiannya banyak kotor karena di kebun, mengkhawatirkan ketika dia masuk, itu bisa menjadi celaan orang. Maka dia boleh untuk tidak sholat berjamaah, tapi ada niat untuk berjamaah. Paham?
Berikut. Az-zulmatu syadidah. Mau keluar solat maghrib, isya, subuh, gelap sangat. Artinya tidak ada bulan, tidak ada bintang, pokoknya gelap. Oke? Alasan gelap itulah karena jangan sampai ada apa-apa di jalan, ya. Tidak ada palia jalan. Toh, ada harap-harap injang batu, rupanya sekepala ular kita ada injang dan sebagainya, ya. Karena gelap. Maka dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah selama niatnya adalah untuk berjamaah. Al-zulmatu syadidah. Kemudian yang berikut adalah al-a'dzarul khassah. Tadi kan halangan uzur karena secara umum, sekarang secara khusus. Ada halangan karena khusus. Al-marad karena sakit. Tadi saya sebutkan karena sakit. Sakit saya tidak bisa. Walaupun itu hanya flu ringan. Flu ringan. Tapi kalau dia yakin flu ini, kalau dia keluar sholat berjamaah subuh, bertambah penyakitnya. Maka dia dibolehkan secara pribadi untuk tidak sholat berjamaah selama niatnya masih berjamaah. Itu yang pertama. Yang berikut, al-khawf, takut. Nah, takut ini ada 3. Wahiyya, al-khawf, wahuwa salah satu anwa'in. Ada 3 bentuk takut. Khawfun ala nafsi. Karena memang di pembawaan panako. Tanpa galap, tanpa tarang, dimulai dia banyak orang. Ada kan orang begitu toh? Nah, karena takut, maka dia dibolehkan secara pribadi untuk tidak sholat berjamaah asal ada niat berjamaah. Berikut. Wa khaufun 'alal mal. Ini kalau kita pergi sembahyang berjamaah di masjid ini subuh ini, orang bongkar kita pergi kandang. Ada orang piara kandang jadi. Ayam tunggu dulu turun baku atur, ayam kampung atau ayam Filipina? Ayam kampung. Alhamdulillah. Lancar kalau Ramadan ayam. Bisa dipaham Bapak Ibu? Nah, itu yang pertama, takut. Yang kedua, takut kehilangan sesuatu dari hartanya. Takut yang ketiga, wa khaufun 'alal ahli. Ini kalau kita kasih tinggal sampai yang bersubuh ini mai tua sendiri di rumah, kalau ada apa-apa, nah, berarti dia khawatir keluarganya. Maka dia boleh untuk tidak berjamaah. Tapi niatnya untuk sholat berjamaah. Karena uzur pribadi. Bisa dipaham? Karena ini orang ingat bini ada 2. Ada ingat bini muda. Ya, dan ada memang sayang bini. Yang kebanyakan di sini yang mana? Sayang bini. Alhamdulillah. Bahagia kita hati. Yang berikut, ayyakhafa 'ala nafsi sultanan ya'khudhu. Dia takut karena ada pemerintah yang zalim, jangan sampai dapat Satpol P3 loku, tiap tengah-tengah malam kau ada babajalan dan sebagainya karena dia nak faham, ya toh? Maka boleh dia tidak sholat berjamaah selama dia ada niat berjamaah. Yang berikut, ayyakhafu 'ala malihi min zalim aw lissu aw asbahi mimma. Dia takut jangan sampai kalau dia sholat berjamaah pencuri masuk atau ada apa-apa di rumah, ya, dan sebagainya. Kekhawatiran ini membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah selama dia ada niat untuk berjamaah. Bisa dipaham, Pak? Kemudian al-khauf 'ala waladihi wa ahlihi ayyadhi'u ayyakuna waladuhu dha'ian yufariju wujudah. Dia takut nanti kalau kasih tinggal ini, kita sampai di masjid, kita pe anak kecil ini nakal. Kalau nyana ali yang lia ini dia balumpa sana balumpa kemari, kalau dia jatuh, dia boleh tidak salat berjamaah. Berikut, khuduru ta'am. Semua pergi masjid, orang panggil makan. Mana dulu? Ya. Idza hadara al-'asha' fi waqti as-salah fal mustahabbu ay yabda' bil 'asha'. Bila seseorang hadir, ya, diundang atau disiapkan makanan sedangkan waktu salat itu sudah masuk, maka sunnah bagi orang itu untuk makan duluan baru salat. Jadi dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Pahala sunnah menghadiri makan, mendahulukan makan. Kemudian dapat pahala berjamaah walaupun 1 rakaat. Nanti sholat itu ada 3 macam, Pak, ya. Ada namanya ada ussalah,
ada namanya qada'us salah, ada namanya i'adatus salah. Ada 3. Kita bahas. Yang cukup. Yang berikut, mudafa'atul ahadil akhbathin. Lima wa'izka samitu sallallahu alaihi wasallam la yusallina ahadukum bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Artinya ketika dia sholat, dia khawatir pikirannya di makanan yang tadi dia lewat. Ini kalau tersambayang ini, aduh panada tadi itu dengan itu. Karena ini orang yang panggil untuk diri lagi. Soalnya sambayang mau panggil orang pergi masjid. Ada kan begitu toh? Oke. Kemudian aklu dzira'iha kariha. Makan bawang atau makan sesuatu yang kalau orang makan keluar bau. Maka dia dibolehkan tidak sholat berjamaah karena mengganggu khusyuknya sholat orang berjamaah. Makan bawang, apalagi yang bikin-bikin. Makan jengkol. Kong dia tahu makan jengkol, badu-adu lagi. Rubut tuh sampai imam di muka. Itulah Bapak Ibu tentang aturan-aturan yang ada dalam hukum sholat berjamaah. Sebagai penutup terakhir, di sini saya sudah tulis hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan An-Nasa'i tentang fadilah sholat berjamaah. Perhatikan. Qala Rasulullah SAW, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salati fi baitihi wa fi syauqihi 25 di'fan. Seseorang yang sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya. Baik itu sholat berjamaah di rumah ataupun sholat berjamaah di masjid dengan lipatan 25 kali lipat pahalanya. Bukan derajat, pahala. Oke? Jadi Bapak sampai 25 kali baru sama dengan sholat berjamaah. 1 kali. Bisa dipahami ini? Berikut hadis berikut. Fa idza shalla lam tajil malaikatu salli alaihi madama fi musallahu Allahumma salli alaihi warhamhu. Bila kita sholat berjamaah di masjid, selama kita ada di masjid, malaikat menunggu dan menanti kita sholat sambil mendoakan kita dengan doa kata Nabi, Allahumma salli alaihi warhamhu. Ya Allah, beri dia keselamatan dan kasihani dia, rahmati dia. Selama kita ada dalam masjid. Oke? Makanya ada hukum sunnah i'tikaf. Biar kita tidak sholat, kita madum tu fihi, selama ada dalam masjid, kita dapatkan pahala dan doa para malaikat. Berikut, man tawadda'a lis-shalah fa asbagal wudu' summa masya ila shalah al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu dzunubah. Barang siapa kata Nabi yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudu artinya perhatikan itu rukun-rukun wudu. Jangan buru-buru ya, walaupun sudah azan. Kemudian dia berjalan menuju masjid ya. Fa shallaha ma'an nas, kemudian dia salat berjamaah, maka Allah akan berikan dia ampunan dosa. Fakat ghafara dzunubah. Lain itu ampunan dosa berjamaah dengan ampunan dosa ketika dia minta ampun kepada Allah di waktu sholat. Lain lagi, kan orang ini kan banyak dosa. Jadi mungkin sholat berjamaah yang dihapus itu doa-doa muka asang ke orang yang berhubungan dengan silaturahim. Allah hilangkan itu dosa muka asang. Nyak sadapa orang buruk sangka. Bisa saja fadilahnya salat berjamaah. Kemudian man tatahhara fi baiti summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fardatan min faraidillah kanat khatwahu ihdahuma tahta khati'ah. Subhanallah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, artinya berwudu di rumahnya. Jadi sebaiknya Pak, lebih afdal kalau lihat hadis ini kita wudu di rumah. Bukan berarti mau bikin habis air di tong masjid, nyanda. Tidak begitu. Paling Nabi bilang, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Summa masya ila baiti min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju satu di antara masjid-masjid Allah. Nah, kalau di sini kan ke asyhada kan? Dia menuju ke situ. Dia faridah untuk menunaikan salat fardu min faraidillah, di antara fardu salat yang ada. Kanat khatwanahu, setiap 2 langkahnya, kanan maju kiri mundur, kanan mundur kiri maju. Nabi bilang apa? Khatwanahu ihdahuma tahta khati'ah,
Dua hapus itu doa-doa muka asang pe orang yang berhubungan dengan silaturahim. Allah hilangkan itu dosa muka asang, nyak sada pe orang buruk sangka. Bisa saja fadilahnya salat berjamaah. Kemudian man tatahhara fi baiti summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fardatan min faraidillah kanat khatwahu ihdahuma tahta khatiyah. Subhanallah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, artinya berwudu di rumahnya. Jadi sebaiknya Pak, lebih afdal kalau lihat hadis ini kita wudu di rumah. Bukan berarti mau bikin habis air di tong masjid, nyanda. Tidak begitu. Nabi bilang man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Summa masya ila baiti min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju satu di antara masjid-masjid Allah. Kalau di sini kan ke asyhada kan? Dia menuju ke situ. Dia faridah, untuk menunaikan salat fardu min faraidillah, di antara fardu salat yang ada. Kanat khatwanahu, setiap dua langkahnya, kanan maju kiri mundur. Kanan mundur kiri maju. Nabi bilang apa? Khatwanahu ihdahuma tahta khati'ah. Dua langkah ini akan menjadi doa. Yang pertama, tahta khati'ah, langkah kanan, ampunan dosa. Setiap langkah itu Allah ampun lebih dosa. Yang kiri mundur, wa ukhra tarfa'u darajah. Yang kiri mundur, Allah angkat derajatnya orang ini. Fadilahnya salat berjamaah di masjid. Bisa dipaham Pak? Kemudian man shallal isya fil jamaah. Nah, ini fadilah isya dan subuh. Man shallal isya fil jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail. Wa man shalla subha fa ka'annama shallal lail kullahu. Barang siapa yang salat isya berjamaah, Allah menghitungnya separuh malam dia salat terus. Dia salat terus sampai jam 2. Dia sholat tadi jam 7 lewat 5. Oke? Sholat isya berjamaah. Itu Allah hitung, kata Nabi, pahalanya berketerusan sampai jam 2. Separuh malam. Itu fadilah sholat isya. Man shallal subha. Tapi siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullah. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah, maka dari mulai maghrib sampai subuh yang dia lewati tadi, itu dianggap dia sholat sepanjang malam berjamaah. Bisa dipahami ini? Yang terakhir, ini terakhir betul ini. Man gada ilal masjid wa raha a'adallahu lahu nuzula minal jannah kullama gada wa arwa. Setiap orang yang pagi-pagi pergi di masjid, sholat subuh misalnya, kemudian dia bertahan karena ini hari libur, lebih baik kita bertahan. Setelah itu dia kembali ke rumah, lahu nuzulah, maka Allah akan siapkan hidangan di surga setiap kali dia pergi dan dia pulang. Jadi paham? Kemudian man shalla lillahi arba'ina yauman fi jamaah. Siapa yang mampu salat 40 hari secara berjamaah, yudriku takbiratul ula, dengan catatan bukan masbuk. 40 hari dia salat berjamaah di masjid, dia dapat dari takbiratul pertama, takbiratul ihram. Selama 40 hari, apa kata Nabi mengatakan? Lahu bara'atan, maka Allah bebaskan dia dari dua hal. Pertama, bara'atu minan nar, dijamin dia terbebas dari ancaman api neraka. Selama 40 hari. Yang kedua, wa bara'atu minan nifaq, Allah akan bebaskan dia dari sifat an-nifaq. Nifaq itu artinya munafik. Orang kafir jelas durhaka. Orang mukmin jelas taatnya, tapi orang munafik tidak jelas taatnya dan tidak nampak durhakanya. Bahaya mana? Yang gampang orang mau lipa yang mana? Tamang atau musuh? Musuh. Tapi orang munafik mau lipa tamang, nyandak mau lipa cilaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bapak Ibu, termasuk teman-teman Tuhan kita telah mendengarkan dia telah disampaikan oleh Ustaz Bapak Komunikasi. Kita masuk pada sesi yang
kedua, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang bisa berikan pertanyaan tentang sholat berjamaah. Menurut dari ketua panitia bahwa pertanyaan dibatasi sebanyak 5 dari bapak-bapak tiga ibu dua pertanyaan di sana itu ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta air. Karena tema ini terkait dengan keutamaan sholat berjamaah, Ustaz, yang saya menanyakan di sini, terhitungnya satu rakaat dalam sholat berjamaah. Kalau kita dapat ruku, berarti hanya rakaat. Kalau kita berjamaah dengan masjid, ternyata setelah selesai sholat berjamaah di masjid, imamnya sudah salam, kemudian kita sendiri sholat. Apakah itu masih jadi itu mendapatkan hasil berjamaah atau terhitung sudah sendiri? Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Jadi pertanyaan Pak Imam itu sudah selesai jamaah, datang orang sholat berjamaah, itu kan berarti dia bukan mengulang-ulang ya. Artinya karena memang so habis, ya, mungkin mau suruh ulang Bapak Imam dan makmum yang di muka. Ulang kita belum sampai. Nah mungkin yang dimaksud di sini sementara sholat berjamaah, ya toh, dapat di rakaat-rakaat terakhir jadi malas mau ikut, paham? Sehingga tunggu jadi orang salam baru orang berdiri. Nah itu mengulang sholat namanya, mengulang sholat berjamaah itu makruh hukumnya, bukan haram. Jadi paham? Kemudian perhatikan rukuknya imam ini bagi masbuk ya, saya ingatkan. Kalau kita dapat waktu masuk, tidak usah pakai dulu niat apa semuanya. Karena apa? Niat imam, bacaan imam, gerakan imam, itulah gerakan dan bacaan makmum. Jadi sudah ditanggung makmum bagi yang masbuk. Sehingga Fatihah pun gugur, karena imam sudah baca. Dan sudah diaminkan oleh jamaah. Nah, perhatikan. Bila dia dapat imam sementara ruku, berarti masih dapat satu rakaat. Tapi ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah, perhatikan jarak ruku dan jarak tegaknya imam. Bila imam masih dekat dengan ruku, berarti dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah dekat dengan tegak, berarti hilang 1 rakaat. Itu cara membedakan. Jadi paham? Oke. Ada? Sudah cukup? Baik, ada yang lain? Ya. Pertanyaan tentang modalnya berjamaah. Saya tanyakan di mana sholat berjamaah di rumah lebih utama daripada sholat berjamaah. Sementara yang kaum ibu tidak tahu sholat di rumah. Nah, jadi tentang pribadi saya, ini selama ini saya selalu berjamaah di masjid. Satu hal mengimami keluarga di rumah. Itu bagaimana? Apa yang saya dulukan? Meninggalkan keluarga di rumah yang selanjutnya saya mengamalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang uzur halangan-halangan pribadi dan halangan-halangan umum. Jadi kalau khawatiran karena di rumah ada anak yang belum mengerti sholat, ada istri yang mu'alaf, ya, dan sebagainya, maka tentu sholat berjamaah di rumah bagi kepala keluarga lebih utama. Karena tujuannya untuk mendidik. Tapi kalau semua so tahu, maka cukup ibunya yang jadi imam bagi anak-anaknya. Dan lebih utama bapaknya sholat di masjid. Dan begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlambat tadi masuk dan tinggal 1 orang yang mendapat makruh. Bagaimana agar supaya
Video ini yang satu dua ini tidak. Karena caranya supaya dia berdapat ke masjid itu. Dapat apa? Makruh. Dihitungan makruh yang satu orang sholat di sendiri tidak. Ya. Baik. Yang dimaksud makruh di sini, dia tidak niat sholat berjamaah, tapi munfarid sendiri. Oke? Nah, itu hukumnya makruh karena ada sholat berjamaah. Ya, beda ketika dia sholat sendirian di belakang karena full, tapi dia mengikuti, itu masuk bagian. Yang dimaksud munfarid, dia sampai sendiri. Contoh, dia bahuk. Ada kan sini begitu orang bahuk sampai sendiri jo. So habis jamaah, so habis. Nah itu makruh. Karena di belakang saf jamaah. Jadi paham. Kemudian saya perlu jelaskan lagi. Kenapa sholat berjamaah itu pahalanya 25 kali lipat, derajatnya 27. Pak, orang sholat berjamaah dijamin khusyuk 100%. Dijamin khusyuk. Betul ini. Mari saya buktikan. Kalau tadi sholat subuh 30 orang, tambah dengan ibu-ibu 20 orang, berarti berapa? 50 orang. Imam sholat subuh 2 rakaat, dia tidak khusyuk dari awal hingga akhir. Dia hanya khusyuk waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar, pikirannya kepada Allah. Jadi dapat pahala khusyuknya cuma di takbir. Tapi makmum di belakang waktu baca istiftah, Allahu Akbar kabirah, dia khusyuk. Tapi cuma di situ. Yang di sebelah waktu baca Al-Fatihah. Yang di sebelah lagi waktu ruku dia khusyuk. Begitu seterusnya, sempurna tidak? Sempurna sholat berjamaahnya, sempurna nilai khusyuknya. Makanya jauh sekali perbedaan derajatnya. 27 derajat, pahala 25 kali lipat. Itu menunjukkan nilai the best orang sholat berjamaah. Sekalipun kita orang paling khusyuk sholat, Allahu Akbar, di rumah paling khusyuk, tetap ada kekurangan. Sayyidina Ali saja sendiri tidak bisa. Dia khusyuk dari pertama. Sayyidina Ali itu pernah kena panah pada dia punya paha. Mau dicabut, dia bilang jangan dulu. Tunggu kita sampai yang sunnah, baru cabut. Waktu dia sholat, dicabut dia tidak bergeming. Karena dia tidak rasa. Karena saat dia sholat, dia dalam keadaan fana. Oke, Sayyidina Ali, asito mengaku. Nabi bilang mau sorban hijau atau kuning. Pas sudah mau tahiyat, semua salam, dia coba pikir, kuning jo. Rusak di akhir. Jadi tidak ada jaminan sholat khusyuk kecuali sholat berjamaah. Saya dipahami ini Pak? Oke, ada yang lain? Iya, silakan Bu. Untuk saya bahwa lain ini sampai oleh ketua DPR bahwa sebelum saya di konferensi, saya sudah pernah dan mungkin kalau ada besar mungkin ada urusan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggantikan sholat, misalnya sudah tertinggal di sholat zuhur, maka orang menggantikan asal mana yang orang mau didulukan. Dahulu dikerjakan. Baik. Jadi ada 3 bentuk sholat. Tadi saya sempat singgung ya. Ada namanya ada'us shalah, ada namanya qada'us shalah, dan ada namanya i'adatus shalah. Ada'us shalah tunai. Salat tunai. Apa itu salat tunai? Salat sesuai dengan waktu yang ada. Subuh dari jam berapa tadi? Mulai subuh. Jam 5 kurang 10. Terakhir jam berapa? Terakhir ketika timbul bayang-bayang kuning. Selesai salat subuh. Jadi dari mulai jam 5 tadi lewat tadi itu sampai terbitnya sampai bayang-bayang kuning muncul, syuruk, maka ibu boleh sholat di situ. Kalau sekarang fajar, ya, subuh sudah hilang. Nah, itu namanya tunai.
Sholat maghrib jam berapa? Jam 6 sampai jam 7. Berarti ibu sholat di situ. Kalau ibu sholat pada waktu selesai azan, sholat pada waktunya. Oke? Sholat di antara itu yang penting belum masuk isya, berarti maghrib. Ya Bu ya? Itu dulu saya jelaskan dulu Bu. Nah, itu namanya ada ussalah, sholat tunai, sholat pada waktunya. Tapi ada orang tidak punya kesempatan untuk sholat pada waktunya. Ya, macet berat di Pasar Girian. Sudah ada pergi maghrib kita ini. Dibolehkan dia untuk meninggalkan sholat maghrib, tapi dengan satu catatan. Dia harus niat untuk mengqadha sholatnya. Kalau dia tidak niat, tidak bisa. Sudah, insya Allah pulang di rumah, habis sholat isya, saya qadha, saya punya sholat maghrib. Kenapa isya dulu? Karena sholat isya sudah masuk. Bisa dipaham? Beda dengan i'adatus shalah, mengulang sholat. Contoh, laju-laju pulang dari pasar. Olah, semua habis maghrib ini, semua habis maghrib. Pakaian bersih, apa semua, wudhu cepat-cepat, sholat maghrib. So di terakhir maghrib ini, Allahu Akbar. Baru rakaat pertama sudah pendengar azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau kasih terus atau berhenti? Kasih lanjut. Biar azan isya masuk. Sempurnakan 3 rakaat maghribnya. Berarti maghribnya 3 rakaat terbagi 2 waktu. 1 rakaat dapat di waktu penghujung maghrib dan 2 rakaat dapat di awal isya. Sah maghribnya. Apa hadisnya? Nabi mengatakan, man adraka rak'atan minal asri faqad adrakal asrah. Siapa yang sempat mendapatkan 1 rakaat terakhir di waktu asar, maka sempurna asarnya. Oke. Tapi dengan catatan. Nah, ini ada catatan. So sampai ini toh, isya, Allahu Akbar. Tadi kan sudah maghrib toh? Cuma 1 rakaat toh? 2 di isya toh? Di awal isya. Kan begitu Bu? Ini contoh. Setelah selesai sholat isya tadi, ibu punya 2 pilihan. Boleh ibu tidak usah sholat maghrib lagi, karena sudah sah sholat maghrib yang pertama tadi, yang cuma 1 rakaat di akhir maghrib. Tapi dalam hukum Islam, disunnahkan ibu mengulang kembali sholat maghribnya. Sunnah, bukan wajib. Namanya i'adatus shalah. Bisa dipahami? Oke? Mana ibu yang bertanya? Kemanakah dikau? Kepada siapakah aku menjawab? Ayah, masih ada lagi? Ya. Silakan. Mungkin ada ibu. Sampai kasih pertanyaan pada Bapak dari ritual 5 kilo beras. Jadi hari ini ketua 10 pertanyaan dari 10 beras yang 5 kilo. Tapi dari ketua panitia berhasil pertanyaan. Tapi ingat ya, jangan sambayang kong ingat waras, hilang pahala jamaah. Jangan cuma dapat baras. Tetap niatnya harus lillahi ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik terkait dengan masih ada beberapa yang belum namun ada beberapa yang
Ini terkait dengan proses sahnya. Dikatakan kalau kita pertama cuma satu imam satu makmum. Ini ada beberapa yang harus saya perhatikan. Ini juga baiknya asal hukum berjamaah. Makmumnya satu orang itu kan ada yang berkaitan di imam, ada yang di satu jarak satu kaki dengan imam, ada yang sejajar. Jadi mohon saya pencerahan posisi makmum pada saat jamaah namun cuma satu. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah hanya terdiri dari imam dan satu makmum, maka makmum tadi maju ke depan. Berjarak 1, 2, 3 jengkal dari imam. Itu aturannya. Jadi dia harus rapat dengan imam. Karena cuma dia dengan imam. Tapi kalau dua, tidak mungkin yang satu di muka, satu di belakang. Jadi harus mundur. Seukuran jarak sujud. Jadi Pak, kalau macam tadi 30, dinding tuh lain. Jadi paham Pak Karyo? Ya. Itu perbedaan sedikit. Salat berjamaah 2 orang dengan salat berjamaah lebih dari 2 orang. Terus bagaimana kalau misalnya pertama satu, terus masuk jamaah tidak satu orang, apakah yang mengambil salat di jamaah? Tidak ada sholat sendirian. Ya seperti itu. Tapi dia tetap niat gabung dengan jamaah. Beda ketika dia munfarid. Kan ada orang niat munfarid tuh, niat salat sendirian, dia tidak mau berjamaah. Tapi kelihatan berjamaah karena dia di belakang. Nah, itu yang makruh. Sah salatnya, makruh hukumnya salat seperti itu. Karena ada salat berjamaah. Bisa dipahami ini? Yang itu makruh. Ada lagi yang paling salah. Apa itu? Nyak sambayang. Itu bukan makruh, memang dosa. Jadi paham ini? Ada lagi pertanyaan Ibu? Ya, silakan. Saya jawab 1 kali 2. Mulai saja. Tidak apa-apa, mulai 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap langkah kita dari rumah menuju masjid itu nah, bagaimana untuk kita sekarang? Sebagian besar kita itu sudah punya kendaraan. Apakah hitungan pahala itu disamakan dengan berjalan kaki atau hitungan putaran roda? Baik. Bapak? Salam. Sama. Sama. Oh sama. Berarti ada baku atur ini. Ini konspirasi ini. Baik. Bapak, Ibu, jamaah. Ketika Allah menetapkan langkah, berarti yang dihitung langkah. Bapak pakai motor, pakai pesawat, itu kalau berjalan kaki hitung berapa? Itu yang dihitung, bukan putaran bola. Agamanya tidak berubah karena teknologi. Ya. Kenapa? Karena bumi akan menceritakan beritanya. Bumi akan menceritakan beritanya. Di surah apa itu? Hah? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhan telah mewahyukan kepada bumi sehingga bumi menceritakan beritanya. Dulu di sini tanpa sampah. Bumi bilang, "Dorang kasih bersih, kono bikin masjid." Bumi cerita itu. Sehingga orang sholat sunnah itu kalau mau bikin banyak rakaat pindah-pindah. Karena setiap tempat di mana dia sujud kepada Allah, tempat itu akan bersaksi. Itulah punggung bumi. Jangan di situ terus, cuma satu saksi. Pindah-pindah. Sunnah itu. Jadi jawaban tadi, hitung langkah, bukan hitung bola. Nah, kalau pesawatnya pakai bola di udara, mau ranking bagaimana Pak dia? Mau ranking bajubi?
kali baju. Tidak, tetap hitungan langkah. Seandainya dari sini ke masjid apa itu Al-Ikhlas ya, berapa langkah kalau orang jalan normal? Itu yang dihitung Allah. Tidak ada kaitannya dengan teknologi. Bahkan Ibu, Nabi berkata, nah ini Nabi bersabda dalam sabdanya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun 'ala ummati, akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku di akhir zaman, yadkhulunal masajidahum, mereka berbondong-bondong masuk ke masjid-masjid Allah, wa yujalisuna fiha, kemudian mereka duduk berhadap-hadapan di dalam masjid, amamuhum dunya wa laysa lillahi bihim hajah. Mereka datang di masjid, duduk berhadap-hadapan, mereka berbicara tentang dunia dan mereka tidak butuh kepada Allah. Siapa itu? Siapa itu? Nah, biasanya ada arisan di masjid, itu urusan dunia. Berarti mereka tidak butuh kepada Allah. Jadi kalau mau bikin arisan, bikin di luar masjid. Bahkan orang yang hilang barang di masjid, ini orang hilang barang, mau dia solop, mau dia HP, kalau dia cari-cari, Nabi katakan, bila engkau melihat ada orang yang kehilangan barang, atau engkau melihat ada orang yang berbisnis di masjid, ucapkan, la arbahalak, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang, dan semoga Allah merugikan niagamu. Kita disuruh doakan untuk orang supaya soe. Sampai di masjid, baku cari urusan dunia, kongkapan untuk Allah. Penjualan masjid kopiah dan Nggak boleh. Jualan di luar masjid. Jangan baku bayar dalam masjid. Nggak apa-apa kalau pecah dua. Setengah masuk makas masjid. Panitia senang itu. Jadi perhatikan itu Pak, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau mau berbisnis di luar. Mau transaksi baku bayar, terserah. Mau jual kufiah, jual kain, jual apa, terserah. Jangan sekali-kali dalam masjid. Itu yang Nabi katakan. Bahkan Nabi bilang, mereka duduk berkelompok-kelompok, tapi mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lillahim bihim hajah. Mereka tidak butuh kepada Allah. Kapan dan urusan-urusan akhirat. Pernah dengar hadis Nabi tentang COD? Ada seustad? Oh ada. Kenapa tidak ada? Nabi bilang la ya'tiyanna 'alan la taqumus sa'ah illa yataqarabas al-aswaq. Tidak akan terjadi kiamat sebelum pasar mendekat. Ibu tidak usah keluar rumah, pelan-pelan rempah-rempah daun datang. Pelan-pelan baju majlis taklim datang. Tidak perlu sekarang. Betul tidak? Nabi bilang la taqumus sa'ah illa yataqarabal aswaq, tidak terjadi kiamat kecuali pasar mendekat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bilang la taqumus sa'ah illa yataqarabal zaman, tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu terasa singkat. Fatakunu sanati kasyahri wa yakunu syahr kal jumu'ah wa takunu jumu'ah kal yawm wa yakunu yawmi kas sa'ah wa takunu sa'ati ka ihtiraki sub'ah, kata Nabi, rawahul Ibnu Majah. Tidak terjadi kiamat sebelum waktu terasa singkat. Setahun bagaikan sebulan, kata Nabi, sebulan bagaikan sejumat, dan sejumat bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah kurma saking cepatnya. Betul tidak? Sekarang Pak, dulu tuh orang, zaman-zaman dulu, ini bapak-bapak ini yang umur 50, hamsin up, 50 ke atas ini, bukan yang milenial, apalagi Gen Z. Tahu apa yang khusus ada istilah Gen Z dengan sebagainya. Tahun-tahun 90-an, 80-an, orang mau tunggu antara azan dengan qamat rasa lama sekali. Betul tidak? Satu. Apalagi bulan puasa, mau tunggu berbuka. Rupanya nak berubah ini keadaan begini kalau puasa. Serupa lama itu 1 menit. Ya? Waktu terasa singkat.
saking singkatnya. Almarhum sudah 40 hari, sudah baru kelamarin pemakaman. Nah itu tanda. Nabi bilang tidak terjadi kiamat sebelum waktu terasa singkat. Oke, cukup? Baik. Bapak Ibu, insya Allah sholat subuh kita berjamaah Allah lipat gandakan pahalanya. Silaturahim yang terjadi di masjid Allah sambungkan dengan cinta dan kasih sayang sesama umat Islam. Dan insya Allah sedikit pengetahuan yang disampaikan melalui hadis-hadis Rasul tadi menambah wawasan sehingga meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai masjid, sayangi saudara yang sesama muslim. Kita berjamaah itu berarti kita menyambung silaturahim. Ingat, kumpulkan pahala salat berjamaah, kumpulkan puasa setiap hari, kumpulkan zakat setiap saat, lakukan umrah berulang-ulang kali, kerjakan haji berulang-ulang kali. Bila silaturahim putus, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.